أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح عارفين إنه بذلك قدير بالإجابة جدير وهو حسبنا من الخواتيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi sehubungan dengan bertambahnya umur bagi Haji Bidin. Semoga Allah sehatkan panjangkan umurnya dalam keadaan sehat. Juga seorang jamaah kita yang istrinya baru melahirkan, semoga Allah berikan anak soleh. Amin. Nah, alhamdulillah begitu niatin solehah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbihun ay hadza tanbihun. Ini merupakan satu peringatan. Halaman 8. Yajibu ala man akala syai'an. Wajib hukumnya terhadap orang yang memakan sesuatu. Tsumma wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram. Kemudian ia dapati setelah memakan tanda dari tanda-tanda makannya haram. Ayyakhudha fil qaidi, agar ia berusaha memuntahkan makanan itu. Min haitsu wal ulyadi, dari segi ia mengkonsumsi dengan tangannya, dari segi ia meletakkan tangan itu. Jadi kalau dia makan sesuatu, habis makan ada yang ngasih tahu itu makanan haram umpama. Imma dari zat makanannya, dia nggak tahu sebelumnya daging babi. Ketika habis makan ada yang ngasih tahu itu daging babi. Seketika itu wajib dicolok ke tenggorokan agar muntah itu makanan yang tadi udah masuk. Ya, habis para haram bagaimana? Memang waktu makan dia belum tahu daging babi, tapi ketika sudah masuk dia tahu itu makanan haram, wajib itu dicolok kalau memungkinkan sehingga bisa keluar lagi. Atau makanannya makanan halal tapi didapatkan, dikonsumsinya, dibelinya dari duit haram. Itu makanan dibeli sama si fulan duitnya haram tuh. Masya Allah, saya nggak tahu, dia colok aja, colok tenggorokan. Jadi kalau memungkinkan bisa dimuntahin, muntahin, hukumnya wajib. Wa illa, dan jikalau tidak memungkinkan, umpama sudah di perut, tentu bisa lagi keluar. Akhadha fit taubati wal istighfari, maka dia berusaha untuk bertaubat dan beristighfar. Umpama dia tahu
setelah sejam kemudian, kan nggak bisa dimuntahin lagi, atau besok hari baru tahu. Nah, maka wajib bagi dia untuk taubat dan istighfar. Ya Allah, kemarin saya makan makanan haram, saya tidak tahu itu makanan haram, dan terlanjur masuk ke perut, mau dimuntahin kalau bisa. Nah, saat itu wajib dia taubat dan istighfar. Wa minal alamati, dan di antara tanda-tanda makanan itu adalah makanan haram, ayyakuna li syar'i, adanya bagi syariat, ala dzalika qahami, atas makanan tersebut, i'tiradun, terdapat penentangan, min haitsu wad'ul yadi, dari ibadah, dari segi ia mengkonsumsinya. Memang syariat itu menentang kalau kita makan makanan yang tadi dikonsumsi, umpama daging babi, daging anjing, memang syariat menentang itu. Nah, tandanya haram kalau dikonsumsi, kalau dimakan wajib dikeluarin lagi jika memungkinkan. Baru ketelan misalnya, ada yang lebih tahu itu daging babi itu kamu makan, colok aja agar keluar lagi. Kalau masih baru, tapi kalau sudah lama, ya sudah terlanjur bagaimana? Istighfar jalannya dan taubat. Wa minha, dan di antara tanda makanan itu haram, wujuduz zulmati fil qalbi, terdapat kegelapan di dalam hati, wa faqri fil tabi'ati, dan berat pada tabiatnya, hatta ka'anna man akalahu, sehingga seakan-akan orang yang memakan makanan itu akala rososon, memakan batu timah. Ini tanda kedua. Kita bisa tahu dari mana kalau makanan itu haram. Yang pertama, emang syariat mengharamkan, jelas. Dari daging babi, daging anjing, umpama itu haram. Atau yang kedua, setelah dia makan ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Hatinya tuh kayaknya gelisah, gelap, perbuatannya merasa berat. Nah, seakan-akan dia habis makan timah. Ini kalau orang yang biasa makan halal, pasti dia bisa merasakan. Kalau memang biasanya makanannya halal, masuk aja makanan haram, itu badan gak berat, susah. Tapi kalau kebiasaan memang makanannya haram, ya ini susah bedainnya. Tiap hari makanannya haram gimana? Nah, maka ketika kita membiasakan makanan yang halal, didapatnya dengan rezeki yang halal, masuk aja yang haram, ambruk tuh, berat badan, mau ibadah susah, ya, mau buat tahan gak semangat. Itu efek samping makanan, bukan yang lain. Sebab kayak motor, mobil, biasa kita kasih bensin yang benar, memang empanannya bensin. Satu waktu dikasih bukan bensin, air yang bukan timpalannya, ini bisa jalan kendaraan. Sebab bukan timpalannya. Timpalan taat dan ibadah itu makanan yang halal. Timpalannya orang bisa gampang bangun malam, bisa enteng jalan ke masjid, ke majelis taklim. Emang timpalannya makanan halal, jadi kakinya enteng aja. Tapi kalau berat buat bangun malam susah sebenarnya. Atau bangun kan kagak ibadah, ngobrol aja. Dari jam 12 sampai subuh ngobrol. Oh, manfaatnya sampai kakak cekik. Coba dipegang Quran, dapat setengah juz, dapat sejuz. Kenapa bisa begitu? Mungkin dari makanan. Makan apa di hari itu sehingga buat ibadah hanya susah. Tapi buat yang nggak ada manfaatnya itu bisa dilakukan. Itu diantara efeknya makanan haram buat orang berat, susah. Hatinya menjadi gelap. Dia tidak bisa membedakan yang mana yang haram, yang mana yang halal, karena biasanya yang haram. Wa minha, dan di antara tanda makanan yang haram, ayyaquma minan naumi, apabila dia bangun dari tidur. Fayam kusasa'atan, lalu dia diam sejenak, hatta yastayqidha, sehingga dia sadar.
Kama yaqa'u liman ya'kulu riba, sebagaimana hal itu terjadi bagi orang yang makan makanan riba. Ya, dia bangun dari tidur, berdiri, diam sejenak, bengong. Ini maksudnya bukan kita membalikan roh kita atau membalikan keadaan kita. Kalau itu wajar, sebab bangun tidur sebelum berdiri ya kita diam dulu sejenak. Tapi yang dimaksud di sini dia nggak sadar kalau dirinya itu ya, setelah tidur mau ngapain, ngantang lutut, ngelamun, bengong, kawan gila. Iya, orang yang makan riba itu keadaannya kayak orang gila. Itu dalam Quran ya, maknanya disebutkan dalam hadis. Di antara maknanya itu seperti itu. Bangun tidur dibongong, mau ngapain aja dibingung ya, mau ngapain lagi ya. Nah, bisa jadi itu efek dari makanan yang haram. Jadi makanan yang haram efeknya langsung saat itu juga dirasakan. Ya, di antara yang tadi itu lebih berat buat ibadah atau yang ini. Wa minha, dan di antara tanda makanannya haram, antul aban nafsu, nafsunya dapat dipermainkan. Fayataqo ya'ahu qahran, sehingga ia wajib memuntahkannya dengan paksa, alaihi atasnya, min ghairi mu'alajatin, tanpa ada penanganan. Jadi gampang dipermainkan oleh nafsu-nafsu ya, berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa jadi itu efek makanan yang haram ya. Nah, itu diantara tanda-tanda kita bisa mengetahui apakah yang masuk ke dalam diri kita makanan halal atau haram. Itu aja tandanya ya, jadi taunya dari mana gampang. Orang kalau makan makanan yang halal, hatinya itu dikasih nasihat terima. Itu tandanya. Disuruh benar diterima. Gampang buat taat. Hatinya tuh merasa khawatir kalau dia nggak bisa berbuat ketaatan. Merasa sedih kalau ketinggalan berbuat taat. Hatinya sedih. Orang lagi tarawih nih, saut-sautan ya, di mana masjid musola, lu nonton tarawih, musola kan syiar tuh. Dia lagi di jalan, umpama naik motor pulang kerja, didengar tuh, hatinya nangis. Ya Allah, ya saya masih di jalan ya. Sementara saudara-saudara saya lagi sujud, rukuk di masjid, musola, terketuk hatinya. Nah, tapi mudah-mudahan karena saya ini jalan ini juga mencari nafkah untuk keluarga, Engkau memberikan saya rahmat juga sebagaimana orang-orang itu tarawih di masjid musola. Sebenarnya saya pengen tarawih kan cuma setahun sekali, ada yang bulan Ramadan. Habis lebaran kita tarawih habis isya, sah nggak kira-kira? Terus 100 rakaat juga udah bakal kan? Nah, ini sedih ketinggalan itu namanya orang tertentu. Itu efek makanan halal tuh, bukan dari mana-mana. Tapi kalau orang yang hatinya nggak terketuk, nggak merasa dipanggil, biarkan awak masjid di depan bukanya, diem aja, ngopi aja. Sampingnya masjid, samping rumahnya, samping kamarnya, awak masjid, awak musola. Ya, ngopi aja. Kenapa? Karena bisa jadi dari bensinnya salah. Ya, nggak ada terketuk, nggak ada rasa sedih itu. Biasa aja dibuat tarawih itu biasa. Bukan masalah tarawihnya, taat apapun, ibadah apapun. Jadi kalau masih ada rasa sedih dia meninggalkan ibadah dan taat, itu hati masih terang. Tapi kalau nggak ada sekali kepengenan buat ngikut-ngikut begitu, ngikut ibadah, ngikut majelis, ngikut apa segala macam, mereka ada makanannya. Ya, bisa jadi yang nyangkut dalam tubuh kita itu yang bukan halal. Nah, itu aja tandanya. Fa'alam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal ini wahai saudaraku. Wala taqul an tafsishi hadhihi luqmati, dan janganlah kamu lalai daripada meneliti suapan makananmu. Fa innahul abahu, karena sesungguhnya yang demikian dapat merusak makanan. Ya, pokoknya urusan makan itu mesti diperhatikan, sebab dia baterai kita.
Kalau baterainya benar, jalan kita. Ya, langkahnya udah. Kalau baterainya nggak benar, habis, rusak, apa salah masang, ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Wala takul ta'ama man la yatawarra'u fi kasbihi. Dan janganlah kamu makan makanan orang yang tidak warok di dalam usahanya. Ini diantara adabnya, peringatannya. Umpama kita bertamu ke rumah orang yang kita tahu usahanya kagak bener, disuguhin makanan, jangan makan. Ya, kita bertamu, emang kita tahu ini orang maling, umpama disuguhin yang kopi, yang gimana itu udah menang saya semua dulu dah. Tapi kita tahu itu makanan didapatkan dari hasil yang kagak warok. Maksudnya apa jadi kerjain sama orang, mau halal mau haram gak urusan, yang penting dia dapat duit. Kita dikasih makanan dia, jangan makan. Kita dikasih duit dia, jangan terima. Kalau duit sih gak urusan artinya, mau dari mana dia ambil juga jangan. Kalau kita tahu dia kerjanya tidak bisa menjaga kewarokan. Tapi kalau kita tahu makanan itu dihidangkan dari orang yang kerjanya warok, memang kita tahu di pedagang jujur, dia terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang usahanya benar, dikasih makanan sepiring, kalau bisa habisin sepiring-sepiringnya, berkah itu makanan. Ya, jadi kalau memang kita tahu usahanya bagus, cara dapat duitnya cakep, emang yang diambil yang halal. Kalau dia sih udah terkenal dah, nggak mungkin yang haram diambil, pasti yang halal. Kita bertamu ke rumah dia, dikasih makanan sendiri, habisin, bisa minta bungkus. Ya, karena kita tahu itu makanan halal, obat. Ya. Apalagi kita datang ke rumah orang soleh, rumah kiai, rumah apa, disuguhin makanan, makan. Ya, sebab apa? Itu makanan dari tempat yang di dalamnya banyak berzikirnya, yang orangnya tiap malam bangun malam, yang tiap hari memang kita tahu dapat rezeki yang halal. Akan lebih bungkus buat anak kita di rumah, sebab di situ ada cahaya makanan halal. Nah, tapi kalau kebalikannya jangan. Kalau memang dikerjain bukan kerja yang benar, apa jadi kerjain, tolak itu makanan. Walau annahu ghadiba minka, dan jikalau ia sahibul bait itu marah kepadamu, kita disuguhin makanan, kita tahu dia nyari makannya kagak bener, kita kagak makan, ini marah. Wala tartafit ilaihi, janganlah kamu peduli kepadanya hatta dia marah. Kamu kok makan sih makanan saya, dia gak apa-apa, dimarah, biarin aja. Wala liqaulihi, juga janganlah kamu peduli pada perkataannya, kasarta khawfirona, kamu telah mengecewakan perasaan kami, dikasih makan kamu enggak makan. Kita tahu dikerja jika benar, biar mau dimarah mau dikecewa enggak apa-apa. Sebab ketika kita makan, yang kita urusin kan badan kita setelahnya. Yang ngerasain beratnya buat ibadah sebab makanan haram ya kita, biarin aja kalau dikecewa. Wahadal amru, dan perkara ini qalla man yatanabbaha lahu, sedikit sekali orang yang memperhatikannya, min masyayikhi hadzal asri, daripada para guru di zaman ini. Zaman pengarang, di zaman pengarang orang-orang jarang yang memperhatikan ini. Artinya meskipun dihadapkan makanan yang kurang bagus, penghasilannya tetap dimakan. Padahal kata pengarang jangan, harusnya. Bal ba'duhum, bahkan sebagian mereka yaqulu, memakan manfa'a min ta'amil masakini, dari makanannya orang-orang miskin. Maksudnya orang-orang miskin yang kerjanya tadi ke warung. Kalau yang kerjanya bagus juga untuk kita makan. Wa idza lamuhu, dan tatkala mereka mencelaknya, artinya orang-orang mencela dia yang makan hidangan dari orang yang kerjanya gak benar. Oh, kamu makan padahal kamu tahu dia kerjanya gak bagus, begini dan begitu.
Qala, dia berkata, khuftu an aksira khatirahu, saya khawatir mengecewakan perasaannya. Wa ma aqtadal haqqa ta'ala, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala disembah bisyai'in, dengan sesuatu, afdalu, yang lebih utama, min jabril khawatiri, daripada menghibur perasaan. Itu alasannya. Kamu tadi bertamu ke rumah si Anu, iya. Kamu kan tahu di kerjanya yang benar, iya. Kamu makan makanannya, iya makan. Kenapa? Dijawab, saya takut ngecewain dia. Sementara Allah itu paling suka kalau kita tidak mengecewakan orang. Itu hal sama aja. Ya, harusnya kamu bisa, kan kamu tahu ilmunya. Dia makanannya dihasilkan dari yang kurang bagus kerjaan, kamu tolak. Ya, kecuali kalau kita tahu makanan yang dihasilkan dari yang halal, orangnya soleh, memang ya di rumahnya di ibadah, ya makan, jangan malu-malu. Kalau kita ditawarin makan, ya, kalau kita disuruh nambah aja kalau disuruh, ya, karena memang itu sebagai keberkahan buat kita. Wa hadza minal jahli, dan inilah daripada kebodohan, bi qawaidi syariati, dengan kaidah-kaidah syariat. Wala farqa hina idzin, dan tidak ada bedanya saat itu, bainahu wa baina man azama alaihi syakhsun, antara dia dan antara orang yang pengen, dan antara seseorang yang atasnya azam, keinginan, bi ay yashruba ma'ul khamra, bi ay yashruba ma'ul khamra, dengan dia ingin minum bersamanya khamr. Kalau qala, dan jikalau ia katakan, innama syaribtu jabron li khatirihi, sesungguhnya aku minum khamr itu karena ingin menghibur perasaannya. Hadatnahu, pastilah kami menghukum dia. Walam naqbal minhu udran, dan kami tidak menerima darinya alasan apapun. Wa hakamna bi fisqihi, dan kami hukumi dia dengan kefasikannya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal ini wahai saudaraku. Entar nanti kalau ada yang nawarin kamu khamr, alasannya begitu lagi. Kamu kenapa minum khamr? Sehingga enak ditawarin sama dia, kan bodoh namanya. Sama ketika kamu dihidangkan satu piring makanan yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram, sama seperti kamu ditawarin khamr. Itu kamu bisa menolak ketika ditawarin khamr. Kita tahu khamr haram, meskipun dia kecewa, dia memang haram, saya tolak, tegas. Nah itu kamu bisa menolak. Kenapa kamu nggak bisa menolak ketika ditawari makanan yang kamu tahu kerjaan itu benar? Sebab itu haram juga. Ya, itulah ya, sehingga kita bisa menjaga diri kita. Bukan masalah enak atau enak dengan orang, itu urusannya ibadah kita setelahnya. Nah, kalau nyambut yang haram, ditakutkan menjadi berat langkah-langkah kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar aidan minal haya'i tabi'i, dan hati-hatilah engkau juga dari malu yang bersifat tabiat. Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaumi, karena sesungguhnya sifat itu terhitung dari sejumlah sifat takabur indal qaumi, menurut sekelompok ulama. Ya, maksudnya ini sifat malu untuk melakukan taat. Dia buat taat aja malu, harusnya kayak begitu. Ya, kenapa kamu ya, megang kitabnya diumpetin begitu, malu mau ngaji? Megang kitab malu. Ya, megang kitab kagak malu kemana-mana. Megang kitab malu. Ini maksudnya jangan gitu. Jadi malu di sini malu untuk berbuat taat, mensyiarkan ibadah-ibadah. Karena malu yang demikian terhitung sifat yang jelek, bahkan tergolong daripada takabur menurut sekelompok ulama. Wa qad asyara Sayyidi Umar ibn Farid, dan sungguh mengisyaratkan guruku Syekh Sayyidi Umar ibn Farid, Syekh Sayyidi Umar ibn Farid rahimahullahu ta'ala ilaihi biqaulihi, dengan perkataannya, tamassak bi adyalil hawa, berpeganglah engkau pada buntut keinginan, wakhla'il haya, dan
tinggalkanlah rasa malu. Wa khalla sabilan nasikin, dan menyusuplah kamu ke jalannya orang-orang ahli ibadah. Wa in jallu, meskipun mereka orang-orang mulia. Tinggalkan rasa malu itu, nyelip ke tempatnya orang-orang mulia, tempatnya ahli ibadah. Jangan malu. Mereka tuh orang-orang soleh, mereka orang-orang ahli ibadah. Saya malu deket ya. Kamu mau deketin siapa kalau orang ahli ibadah kamu nggak mau deketin? Kamu mau deketin orang ahli maksiat ya mah, nyusuk aja. Bahasa itu tuh nyindirin aja juga. Ya meskipun mereka orang-orang mulia, iya memang. Ya mudah-mudahan sebab kita ikut di jalan mereka, kita menjadi mulia juga. Sama kayak rambutan. Kita beli rambutan, ya, ikat begitu, yang bagus banyak. Ya, di dalamnya ada yang hitam, busuk, ikut juga kita beli. Sebab apa? Sebab diikut pada yang cakep-cakep, yang bagus-bagus. Coba kalau isinya busuk semua, ada satu di tengah yang bagus, nggak angkut sama kita. Karena gerombolan busuk. Kita tahu nih busuk, jangan nyambutnya sama yang busuk juga, ya rugi namanya. Nggak angkut kita. Tapi kalau kita ngikut yang orang-orang yang benar, angkut. Sebab yang dilihat gerombolan itu sabilun nasikin, gerombolan jalannya orang-orang ahli ibadah. Nasikin ayat abidi. Bahwa ayat hayat tabi'iyyu, yang dimaksud dengan malu bersifat tabiat adalah ayyastahya asyakhsu, seseorang malu ayat Allah Ta'ala biraf'is sauti, ia berpikir kepada Allah Ta'ala dengan mengeraskan suaranya bihadratin nasi, di hadapan para manusia. Yang dimaksud malu di sini demikian. Jangan begitu. Ketika dia malu, mengeraskan suaranya ketika zikir di hadapan orang-orang. Pelan banget bacanya. Kenapa? Malu zikir malu. Lu nyanyi kenceng benar. Ya, zikir malu. Jangan malu. Itu malu yang jelek. Kita keluarkan suara kita saat berzikir. Ya, makanya di awal-awal ya, ahli ibadah itu berzikir bukan dipelan. Ya, seorang murid di permulaan thariqahnya, kalau kita masuk thariqah, di baiat thariqah apa aja, itu di antara adabnya muridin itu orang yang baru mulai mujahadah, baru mulai riyadhah. Adabnya itu zikir dengan suara yang keras. Adabnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keluarin semuanya. Biar keluar jin-jinnya semuanya, jin tuyul duru yang ada di diri dia, sifat-sifat setannya, kehewanan, nafsunya, itu bisa keluar dengan roh kosong tadi. Jadi cuma kencang-kencang sampai segang kedengeran kan? Artinya biar kedengeran suaranya. Itu min adabi ya az-zikri, di antara tata kerama etika zikir bagi yang baru mulai zikir, itu harus dikencengin. Nah nanti kalau sudah jadi salik, jadi wasil, baru pelan, kayak kedengeran. Ya kita ngeliatnya dia nggak ngapa-ngapain, diem, itu zikir. Nah nanti kalau sudah jadi salik, sudah murid, ya, emang itu udah nyampe, udah sampai salik atau wasil. Ya, kalau udah nyampe salik atau wasilin yang sampai, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau masuk awal-awal, kalau kita ziarah tuh, Gunung Jati kemana, itu di pojok-pojok itu. Memang ketika dibaiat syaratnya di permulaannya. Nanti lama-lama lah, sehingga yang zikir hati. Ya, buat pertama yang zikir lisan. Ya, ini kagak ngerti sih. Dia kan baru mulai, kencengin suaranya. Ya, biar apa? Biar keluar ya, segala sesuatunya. Nafsaniyahnya namanya, hayawaniyah. Buat illallah. Ilaha illallah, ilaha illallah, laki 100.000 sampai keras. Jangan malu. Justru kalau malu dia nggak ada adabnya. Karena bagi dia saat itu memang adabnya dikeraskan. Wa aktsaru man yatruku dzalika, dan kebanyakan orang yang meninggalkan ini, meninggalkan zikir dengan suara yang keras,
bihadratin nasi, di hadapan manusia, ashabul anfusi, orang-orang yang memiliki hawa nafsu, kalbudati, seperti hakim-hakim, wal mubasyirin, dan orang-orang yang membawa berita-berita, wasyuyukhi, dan ketua-ketua, wa nahwihim, dan seumpama mereka. Ya, kenapa itu dia nggak mau ngencengin zikir dengan suara yang keras? Ya dia kan punya pangkat sebagai hakim, sebagai mubasyir, sebagai ketua-ketua, malu dong. Nah itu justru jadi jelek, karena dia ashabul anfus. Fa idza kullifa ahaduhu, maka apabila ditaklif, dibebani salah seorang mereka di atas, ayat Allah Ta'ala, agar berzikir kepada Allah Ta'ala, bihadratin nasi, di hadapan manusia, hasala indahu khojal, maka didapati di sisi orang itu khojalun, malu, ka'annahu takaba maksiatan, seakan-akan dia sedang melakukan maksiat. Dia zikir malu kayak orang lagi maksiat, padahal itu merupakan hal yang bagus dia. Tapi dia aja, malu lah, zikir malu. Kalau ngomong kencang, ya, kalau nyanyi umpama, kalau dia begitu bisa. Tapi kenapa zikir itu dia malu? Seakan-akan dia sedang melakukan maksiat. Nah, pokoknya kalau kita lagi zikir jama'i, zikir bersama-sama, kencangin aja. Biar kata suara kita jelek, kan ketiban sama suara orang. Ya kencangin aja, emang adabnya gitu. Nah, kalau kita nanti sudah biasa, baru sedikit demi sedikit antara hati itu kita baru bisa berzikir dengan baik. Famithlu haula'i, maka perumpamaan mereka semua itu, famithlu haula'i yajibu alaihi dzikri, yajibu alaihi dzikru bi raf'is shauti. Seperti mereka itu wajib atasnya berzikir dengan mengeraskan suara, hatta yakhruju anil kibri, sehingga mereka keluar dari sifat sombong. Justru kalau yang begitu tuh yang malu buat kencengin zikir, obatnya kencengin zikir, ya, sehingga keluar daripada sifat sombong itu. Wa kana sayyidi Muhammadun rahimahullahu ta'ala, dan adalah sayyidi Muhammad rahimahullahu ta'ala, ya'muru ashabahu, memerintahkan murid-muridnya, biraf'is sauti, untuk mengeraskan suara, bidzikri, dengan berzikir, fil aswaqi, di pasar-pasar, wasyawari'i, dan di jalanan-jalanan, wal mawadhi'il khirbatil mahjurati, dan di tempat-tempat reruntuhan yang tidak dipakai lagi. Jadi ada seorang guru, ya, Sayyidi Muhammad ini memerintahkan murid-muridnya untuk berzikir dengan suara yang kencang di pasar. Besok ente ke Panorama ya, itu di Ramayana, ya, pasar di pasar Yaman dulu, nggak usah di negara, yang sekarang jadi usir sampah. Untuk apa? Jadi buat syiar, la ilaha illallah. Nanti di jalan-jalan ada toriko, ya. Jadi toriko ada yang unik-unik modelnya begini diantaranya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sifat-sifatnya, sifat sombong. Ya, di tempat-tempat yang sudah menjadi puing-puing, yang sudah dipakai zikir itu yang macam. Nah, itu diantara torikonya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang gitu lagi ziarah, lebih banyak tuh pojok-pojokan, ya, usah dikata apa. Jadi dia lebih mulia dari kita, benar caranya, ya, kita yang salah. Jadi pada jadi tidur, kalau suara, kalau suara itu mungkin tidur. Gurunya udah baca zikir sampai halaman 10, halaman 1 aja. Jadi dia belum itu. Kalau dari awal begitu ngikutin. Baca zikir sudah rapi, ini masih halaman 1 aja kita lihat cakep banget itu. Nah, itu ya, ikutin caranya biar keluar, biar keluar. Itu adabnya. Antara adabnya nggak minum, karena zikir itu panas dalam artian membakar nafsu, panas. Ya, orang zikir keringetan, ya, sampai ke pantat. Emang dia lagi membakar. Jangan minum dulu, bahasa 10-20 menit jangan minum. Ya, dia tiap kalimat minum. Jadi gimana mau ngebakar nafsunya?
Ada, jadi zikir ada adabnya juga ya. Kita megang tasbih ada caranya. Ya. Nah itu diantaranya dengan mengeraskan. Wa yaqulu, dan ia berkata, Sayyidi Muhammad ini, Uzkurullaha ta'ala fi hadhil amakin. Berzikirlah engkau kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat ini, pasar, di jalanan, tadi. Hatta tashhada lakum yaumal qiyamati, sehingga ya tempat-tempat itu menjadi saksi bagi kalian kelak di hari kiamat. Jadi tempat-tempat yang kita pakai buat ibadah itu nanti jadi saksi. Semuanya kita sholat nih, ya, kita sholat di tempat mana nanti jadi saksi dia. Di Masjid Anu pernah kita sholatin, musola Anu pernah kita sholatin, ngaji begitu juga. Ya, tempat-tempat tanah-tanah yang kita dudukin buat zikir, buat tahlil jadi saksi itu. Ya, mereka semuanya nanti akan berbicara di hadapan Allah. Saya pernah dipanggil untuk berzikir, untuk sholat, untuk menuntut ilmu. Jadi semakin kita banyak ibadah di tempat-tempat, itu semakin banyak persaksian kepada kita. Ya, apalagi Ka'bah, oh itu luar biasa. Oh, kata Malik itu ketika kita nyium kiswahnya Ka'bah, ya, ketika kita bergelendotan itu kan di kiswahnya kita peluk Ka'bah, itu nanti Ka'bah di hari kiamat paling depan yang membela kita. Ya, dia akan menjadi saksi bahwa saya pernah dicium, saya pernah diistilah, saya pernah dipeluk. Itu Ka'bah, beliau bilang begitu. Jadi Ka'bah jadi magnet nanti di hari kiamat, berporos di tengah. Siapapun orang yang menyentuhnya, yang menyiumnya, yang istilahnya, tarik sama dia. Kira-kira kalau kita ketarik sama Ka'bah disiksa pun ya mungkin. Ya, jadi kalau ada rezeki, ada duit umroh, itu balasannya nanti dari kiamat selamat gitu. Ya, banyak sekali hal-hal yang ya gak bisa sebenarnya dibayar dengan materi dunia. Kita begitu aja udah mendapat kemuliaan. Bagaimana ibadah umrohnya, bagaimana ziarah Rasulullahnya, wah, ya hatta 1 miliar itu bayarannya kita tembus dengan keselamatan kita nanti di akhirat, dan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Wa tafarraqu namu nafsi, dan mereka robeklah ya, daripada mereka jaring tabiat hawa nafsu. Fa'innakum fi hijabin, karena sesungguhnya kalian berada dalam hijab. Malam tuhriku, selama kalian belum merobek hijab itu. Selama masih ada sombong, malu untuk taat, itu hijab. Kita gak bisa meneruskan thariqah, gak bisa meneruskan mujahadah, karena ada hijab. Ini dikeluarin semua dengan mengeraskan suara. Fa'alam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal ini wahai saudaraku. Ya, gitu. Bahkan aidan min musyir sifati.